Alhamdulillah, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang duduk di dalam majelis ilmu adalah mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa khaffathumul malaikah. Orang yang duduk di dalam majelis itu dilindungi oleh para malaikat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menceritakan kondisi ketika para malaikat itu sudah kembali kepada Allah untuk laporan. Tentu malaikat itu melaporkan sesuai dengan siapa yang dia naungi. Ada yang, ya Allah, saya melaporkan si fulan, saya melihatnya dia serius dan lain sebagainya. Tentu ada juga yang dilaporkan, ya Allah, si fulan mengikuti pengajian lewat alam gaib, mungkin karena sambil ngangguk-ngangguk, ya tetap dilapor oleh Allah Subhanahu oleh para malaikat. Menjelang akhir ada malaikat yang malu-malu untuk maju. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau segan untuk maju? Kata malaikat itu, ya Allah, ketika aku datang, aku sudah tidak mendapatkan lagi hambamu untuk aku naungi. Saking banyaknya malaikat, sampai malaikatnya lebih banyak daripada jamaahnya. Ini insya Allah malaikatnya masih cukup ini kalau dalam ruangan kita ini. Aku sudah tidak mendapatkan kecuali yang tidak niat ngaji, cuma mau pulang takut sama istrinya. Aku disuruh-suruh di rumah, akhirnya dia dulu di teras-teras, tidak ikut ngaji. Sehingga saya malu untuk melaporkan ini mau ngaji atau niat menghindar dari masalah di luar masjid. Mungkin di masjid tidurnya lebih nyenyak daripada pulang sebentar dipanggil sama keluarga. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, tidak apa-apa, keberkahan orang yang duduk di dalam majelis itu tumpah ruah sampai keluar ke teras walaupun dia tidak niat ngaji. Malaikat terakhir tentu jauh lebih malu lagi. Kalau kamu apa? Jangankan yang duduk di teras, saya hanya menjumpai orang yang sekedar lewat, lalu matanya noleh sejenak ke tempat pengajian itu, lalu di dalam hatinya terbetik, andaikan saya punya waktu, kayaknya bagus kalau saya singgah di majelis itu. Jadi sekedar noleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, keberkahan majelis taklim itu, orang-orang yang di dalamnya tumpah ruah sampai kepada yang sekedar lewat, lalu kemudian ada sedikit keinginan di dalam dirinya. Mudah-mudahan duduk-duduk kita di dalam majelis ilmu ini sambil menunggu waktu syuruk bukan hanya untuk kita semuanya, tetapi untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang diberikan halangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa duduk di dalam majelis ilmu ini. Terkhusus untuk keluarga kita, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Ada dua nikmat yang kita senantiasa diingatkan oleh guru-guru kita
tentang nikmat ini agar tidak pernah sedikit pun hati kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang kita dapat merasakan betapa satu amal ibadah itu khusyuk, nikmat untuk dilakukan. Salat itu bisa nikmat kalau ada iman. Kalau tidak ada iman, itu salatnya kalau bukan terlalu cepat juga terlalu lama. Terlalu lama karena tidur maksudnya, bukan karena menikmati. Imanlah yang membuat amal ibadah itu menjadi nikmat untuk dilakukan. Kalau iman berkurang, maka amal ibadah itu juga berkurang. Alhamdulillah, subuh kita ini dihiasi dengan bacaan-bacaan yang indah, suasana ruangan yang masya Allah begitu sejuk. Mudah-mudahan mujahadah para pengurus masjid ini dalam menghadirkan pendukung-pendukung kehusyuan itu menjadi sebab iman kita juga ikut meningkat. Hadir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri orang yang beriman itu adalah Allah pilih dia untuk hadir di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian menyaksikan ada orang masuk masjid menunaikan hak-hak masjid, fashhadu bil iman, maka saksikanlah bahwa saudara kalian itu memiliki iman. Kalau kita hadir di masjid, berarti Allah memilih kita untuk kemudian ditambah atau dijaga imannya. Nikmat kedua yang kita juga harus terus bersyukurinya adalah nikmat Islam. Islam ini adalah standar minimal orang masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang tidak Islam itu. Tidak ada ceritanya dia tidak Islam kemudian masuk surga. Karena Nabi Adam mengaku Muslim. Semua Nabi itu mengaku Muslim. Kenapa? Memang tidak ada ceritanya orang masuk surga dapat ridho Allah kalau dia tidak. Apalagi Islam kita ini ditandasahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, sebagai penyempurna seluruh ajaran Islam ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku masuk surga. Tentu tidak perlu ditanya kapan. Karena kalau ditanya kapan nanti kita baku tunjuk. Bapak-bapak menuju ibu-ibu, tuh ibu-ibu paling banyak penduduknya neraka. Nanti ibu-ibu balik tunjuk bapak-bapak. Ya, kami memang paling banyak, tetapi yang paling lama kan laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa penduduk surga, penduduk neraka, muslim yang paling terakhir keluar dari neraka itu laki-laki. Berarti walaupun banyak cepat keluarnya, walaupun sedikit lama. Pilih mana Pak? Banyak tapi sebentar, atau sedikit tapi lama. Nah, jangan Pak ini, jangan saling melirik antara bapak-bapak dan ibu. Posisi kita sama. Ya. Perempuan memang banyak penghuni neraka, tapi mereka sebentar saja. Beda dengan laki-laki, sedikit tapi lama dia neraka. Tetapi kita semua pasti masuk surga. Selama kita seorang muslim tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan masuk surga. Kenikmatan pasti masuk surga itu harus senantiasa kita syukuri agar kemudian kita dapat melihat apakah pilar-pilar keislaman kita ini senantiasa masih ada sehingga utuh kita punya hujah di hadapan Allah, nanti kita akan masuk surga. Hadir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kurang lebih 8 tahun lamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melatih umatnya untuk kemudian memaknai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, untuk kemudian ditanam, dijaga kekuatan akidahnya.
untuk dijaga dan ditumbuh kembangkan kekuatan tauhidnya, maka baru masuk ke dalam rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Bulan ini adalah bulan yang disebut sebagai Syahrus Sholat. Bulannya di mana sholat itu selalu diingatkan, karena ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab di mana kemudian diyakini perintah sholat itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj disebut, tentu pikiran kita berbeda-beda. Kami yang berasal dari pelosok Sulawesi Selatan itu punya kenangan tersendiri tentang Isra dan Mi'raj. Kalau sebagian besar kita disebut Isra dan Mi'raj, yang diingat adalah sholat. Berarti ketika acara Isra dan Mi'raj yang dia dengarkan ustaznya atau Pak Kiai. Kalau kami tidak mendengar, tidak terlalu teringat tentang sholat, yang diingat adalah makan. Yang diingat adalah makan. Kenapa? Di kampung kami orang kaya itu tandanya kalau waktunya Mi'raj, dia paling banyak datang ke masjid membawa makanan. Jadi orang kaya di kampung kami kalau Isra dan Mi'raj dan Maulid itu bawa piker ke masjid dengan penuh bakul-bakul yang isinya adalah makanan. Itu tinggal ngambil. Yang kami cuma itu. Ya, ada pencerahan ustaznya urusan belakangan, tapi makin banyak mendapatkan bakul untuk dibawa pulang, lumayan bisa bertahan sampai 1 minggu. Karena memang makanannya bukan makanan cepat basi, soko kata orang Sulawesi, ketan itu kalau disimpan 1 pekan baru basi. Yang kami ingat cuma itu. Paling sholatnya, lalu kemudian pulang saling mengingatkan ayat sholatnya bagaimana. Padahal jarang yang kemudian bertanya sebelumnya 8 tahun sebelum perintah sholat itu diturunkan ada apa? Banyak orang berislam ini dimulai dari sholat. Ini sangat-sangat berbahaya memulai Islam dari sholat. Kenapa? Berbeda cara sholat itu akan melahirkan konflik. Masjid di Indonesia ini banyak perkara, apakah satu gang bisa 2 sampai 3 masjid, itu gara-gara perbedaan cara sholat. Jadi yang sholatnya tidak pakai kunut, masjidnya sendiri. Sholatnya pakai kunut, sholat masjidnya sendiri. Bahkan kalau ada yang mempersilahkan boleh kunut, boleh tidak, itu masjidnya juga sendiri. Ya, masjidnya juga sendiri. Banyaknya masjid itu bukan karena banyaknya kaum muslimin, tapi karena berislam dimulai dari sholat. Beda dengan Nabi. Nabi berislam tidak dimulai dari sholat, sehingga masjidnya cuma Masjid Nabawi. Ada masjid-masjid transit, tempat-tempat sholat transit. Ketika kemudian waktunya panen, tentu lambat untuk kemudian ke masjid. Makanya ada tempat-tempat persinggahan yang biasanya difungsikan sebagai tempat sholat sementara, tetapi tidak dipakai selamanya. Ya, kalau kita mungkin musola, tapi musola kita itu transit selamanya, keluar kalau sholat Jumat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha itu duduk memangku Nabi yang sedang istirahat. Jadi kalau sedang santai di rumah, suami itu kalau baring tidak dibantal kepalanya. Apalagi sengaja dikasih sofa santai enggak. Kalau Nabi santai itu kepalanya di paha Aisyah. Kalau bapak di mana kepalanya ketika sedang santai di rumah? Kalau sekarang kayaknya takut. Kalau santai di rumah terus kepalanya di pangkuan istrinya. Kenapa? Kan
santai sambil scroll. Nah itu kalau sambil dipangku sambil scroll ketahuan itu apa yang di scroll. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Aisyah, suatu saat Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih berat bagimu melebihi beratnya hari-hari pada perang Uhud? Ya Rasulullah, apakah ada hari yang melebihi beratnya hari-hari di dalam perang Uhud? Perang Uhud berat sekali bagi Nabi. Pertama, karena banyak sekali sahabat yang syahid di dalam perang ini. Banyak sekali sahabat yang terbunuh di dalam perang ini. Salah satunya yang terbunuh adalah paman tercinta beliau, Sayyid Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan cara syahid, dengan cara terbunuh yang cukup menyedihkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teringat hidup dipotong, isi apa perlu dikeluarkan dipakai cuci muka oleh hidup. Nabi SAW sedih, berat tadi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pelipisnya itu kena lemparan topi baja. Jadi dilempar kena pelipis, ngalir darah itu. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang merebahkan tubuhnya di bawah tubuh Rasulullah. Kenapa? Dia menadah darah itu. Jadi dibuka mulutnya, lalu kemudian ditadah. Kenapa? Pertama, ada keyakinan di tengah orang Quraisy, sudah Islam atau belum, ada keyakinan bahwa jika darah seorang nabi tumpah ke bumi, jatuh ke bumi, maka bumi itu akan membalikkan dirinya untuk membinasakan siapa yang mengalirkan darah nabi. Itu diyakini. Jadi mereka boleh jadi belum Islam, tetapi mereka khawatir untuk melukai nabi. Kenapa? Ada keyakinan bahwa darah Nabi kalau menetes ke bumi, itu pasti bumi itu akan marah lalu kemudian membinasakan orang yang melukai Nabi. Itu pelipis, keluar darah, jatuh. Maka seorang sahabat kemudian membaringkan tubuhnya lalu kemudian menadah darah itu. Nabi mencegah, jangan, nggak boleh orang makan atau minum darah. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, aku ingin di antara tetes-tetes darahku itu tercampur dengan sucinya darah. Maka Nabi SAW kemudian mengumumkan kepada para sahabat, jika kalian ingin melihat orang yang dilindungi oleh Allah dari panasnya api neraka dengan sahabat ini, bapaknya Abdullah bin Salam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat perang Uhud itu sampai Nabi sendiri terluka dalam perang itu selain banyaknya sahabat yang meninggal. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada hari yang lebih berat daripada Uhud. Berarti ada kondisi yang lebih berat daripada kematian, yang lebih berat daripada luka. Apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, yang bagiku hari itu jauh lebih berat daripada Uhud adalah hari di mana ketika aku duduk di sebelah kiri pamanku Abu Thalib bin Abdul Muthalib, sementara di sebelah kanannya duduk dua pamanku yang lain, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Thalib dalam keadaan sakarat, dalam keadaan sakit keras yang menjadi akhir daripada hidupnya. Abu Lahab dan Abu Jahal berbisik ke telinga Abu Thalib, Abu Thalib, jangan lupa agama bapak, jangan lupa agama nenek moyang, jangan kau tinggalkan walaupun itu atas ajakan keponakan. Di sebelah kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbisik, wahai paman, ucapkan
satu kalimat yang cukup bagiku meminta kepada Allah, menjadi alasan bagiku untuk memohonkan ampunan atas segala dosa. Ucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib hendak mengikuti ajakan keponakannya, berbisik di sebelah Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Thalib, jangan lupa agama bapak, jangan lupa agama nenek moyang, jangan kau penuhi ajakan walaupun itu adalah ajakan keponakanmu. Nabi SAW kembali berbisik, wahai paman, ucapkan satu kalimat yang dapat menjadi alasan, menjadi hujah bagiku untuk memohonkan ampunan. Apa kalimat terakhir dari paman, dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib? Ala dini abi, aku memutuskan untuk mati di atas agama bapak nenek moyangku. Kata Nabi SAW, itu adalah hari yang sangat berat bagiku. Karena orang yang paling membela aku, orang yang paling melindungi, orang yang paling aku harapkan keislaman, keimanannya, ternyata tidak diberikan kehendak oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Abu Thalib itu, Masya Allah, sangat-sangat terbuka akal pikirannya untuk menerima logika yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lanjutkan dakwahmu, saya akan melindungi. Itulah hari yang berat bagi Nabi ketika orang yang paling dekat dengannya itu kemudian tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari yang berat melebihi beratnya perang adalah hari di mana ketika 2 pekan berikutnya dalam sirah Nabi itu istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga wafat. Khadijah sakit di dalam kekuatan. Nabi berharap Khadijah itu meminta sesuatu kepada Nabi. Nanti di surga ditemani oleh Nabi SAW. Tetapi Khadijah, Utsman datang membawa sampai akhir hayat ada terus. Yang orang Quraisy ini masih YouTube soalnya diputus mati oleh Nabi. Bunuh dia, walaupun dia berpegangan di kiswah Ka'bah. Bunuh dia. Itu kata Nabi. Utsman datang, ya Rasul, ini teman dagang saya, ini teman masa kecil saya, tolong berikan perlindungan. Baru Nabi SAW ngangguk, menganggukkan kepalanya, tidak juga memberikan ucapan. Baru Utsman kemudian membawa orang Quraisy yang diputus hukuman mati oleh Nabi, dibawa pergi menjauh. Lalu Nabi kemudian berkata kepada para sahabatnya, tadi kenapa ketika saya diam nggak ada yang maju untuk memegang kepala orang itu? Jadi ketika sekedar kode, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak boleh mengucapkan, ayo kamu minta surga, nggak boleh. Sekarang ini luar biasa pejabat kita, ya. Nggak minta, dipaksa untuk meminta. Hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi memangku Khadijah, berharap Khadijah meminta sesuatu kepada Nabi, tapi Khadijah diam, menikmati nafas-nafas terakhirnya. Sampai Fatimah kecil datang kepada Nabi SAW, berbisik sesuatu di telinga Nabi. Wahai ayahanda, kemarin waktu agak sehat, ibu nitip pesan kepada saya untuk disampaikan kepada engkau. Sebenarnya pesan ini disampaikan ketika ibunda sudah meninggal, tapi saya khawatir saya lupa menyampaikan. Apa pesan ibunda? Kata Fatimah, ibunda ini nanti kalau sudah meninggal dikafani dengan sorban yang biasa dipakai oleh Nabi. Ibunda ini nanti kalau sudah meninggal, jenazahnya dikafani dengan sorban yang biasa dipakai oleh Nabi. Menangis Nabi. Kenapa Nabi menangis? Khadijah itu orang kaya. Para ahli sejarah mengatakan sepertiga orang kaya Mekah dikumpulkan hartanya baru setara dengan hartanya Khadijah.
menjelang meninggalnya habis. Gak ada satupun yang tersisa hartanya Khadijah. Sampai suatu saat ketika Nabi masuk ke dalam rumah, biasanya langsung disambut oleh Khadijah. Jadi di pintu disambut oleh Khadijah, tidak dari dapur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, tidak begitu Khadijah. Khadijah datang menyambut di pintu. Hari itu Khadijah tidak menyambut di pintu, ya, karena sedang menyusui Fatimah dalam keadaan lemah karena kondisi sedang tidak fit. Khadijah tidak berdiri untuk menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Fatimah tidak berhenti menangis, tidak berhenti menangis. Maka Nabi bertanya, kenapa Fatimah itu tidak berhenti menangis? Kata Khadijah, saya sudah beberapa hari tidak makan, sehingga sudah tidak ada air susu yang bisa diminum oleh Fatimah. Ini Fatimah nangis karena air susu itu tercampur dengan darah karena sudah habis. Itu Nabi SAW menangis. Ini orang, masya Allah, luar biasa. Seluruh kekayaannya diserahkan semua untuk dakwah. Sampai suatu saat Khadijah pernah berpesan kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti jika aku sudah meninggal, dan engkau tidak memiliki apapun untuk engkau pakai berdakwah, maka gali kubur saya, ambil tulang belulang saya, susun untuk menjadi jembatan agar engkau bisa berangkat berdakwah. Masya Allah. Itu Khadijah. Habis semua hartanya, bahkan sampai di akhir hanya meminta kepada Nabi selembar surban untuk dipakai sebagai jenazah, kafan jenazah. Maka Nabi SAW bertanya kepada Fatimah, mengapa cuma surban? Kata Fatimah, ibunda pengen nanti ketika malaikat Munkar Nakir datang untuk menyelesaikan antara urusan dunia dan urusan kubur, malaikat Munkar dan Nakir tidak berani bertanya kepada jenazah Khadijah. Kenapa? Ini bungkusan yang dulu dipakai oleh Nabi SAW. Nabi itu surbannya juga berani ditanya. Masa kita sebagai umatnya berani malaikat Munkar dan Nakir? Ayo perbaiki keumatan kita terhadap Nabi SAW. Nabi itu surbannya saja disegani oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang difikirkan oleh Khadijah ketika meminta. Karena tumit Nabi, tumit itu terkelupas, darahnya hendak mengalir. Nabi mengikat, mengambil sorban yang dipakai untuk melindungi, untuk mengikat luka itu, jangan sampai darahnya mengalir. Ikat. Begitu kemudian Nabi hendak bangun dari mengikat luka di kakinya, di ufuk langit itu ada dua malaikat, malaikat Jibril dan satu lagi malaikat yang diperkenalkan oleh Jibril sebagai malaikat penjaga gunung Thaif. Ya, kira-kira gunung malam, penjaga gunung malam yang luar biasa. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menemani malaikat penjaga gunung Thaif ini. Jika engkau izinkan, maka malaikat penjaga gunung ini akan membalikkan gunung Thaif untuk membinasakan seluruh penduduk Thaif. Kurang ajar. Orang mau jalan-jalan, orang mau silaturahmi diusir. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah hari yang paling berat di dalam hidupku. Ketika dunia ditaruh di tanganku, tinggal aku bilang, dia habis semua. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku tidak diutus untuk membunuh. Aku tidak diutus untuk berbuat kerusakan. Aku diutus untuk membawa kasih sayang kepada umat manusia. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Mereka mengusirku karena mereka tidak mengetahui agama ini. Kalau bukan mereka yang mendapatkan hidayah, aku berharap anak-anak mereka. Kalau bukan anak-anak mereka, aku berharap cucu-cucu mereka yang akan mendapatkan hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini sepertiga imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu berasal dari kota Thaif.
Kata Nabi, inilah 3 hari di mana hari-harinya jauh lebih berat daripada hari Uhud. Hari di mana orang yang paling disayangi, orang yang paling melindungi Nabi ternyata tidak dapat hidayah. Hari di mana orang yang paling disayangi, orang yang paling mendukung Nabi ternyata tidak meminta balasan apapun dari Nabi kecuali hanya selembar kain. Hari di mana ketika dunia ini ditaruh di tangan Nabi untuk kemudian ditimpakan kepada orang yang menyakiti Nabi, tetapi Nabi memilih untuk kemudian bersabar menunggu, kalau bukan mereka, anak mereka, kalau bukan anak mereka, cucu mereka yang ada dosa. Itulah hari yang paling berat di dalam hidup. Untuk 3 hari yang paling berat, Allah memberikan hiburan. Namanya Isra dan Mi'raj. Untuk 3 hari yang berat, Allah memberikan hiburan namanya Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang luar biasa indahnya. Perjalanan yang luar biasa indahnya, pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya sampai hari ini belum ada yang bisa menghabisi. Betapa indahnya perjalanan Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya lihat di ruangan ini ada juga yang jamaah yang sering keliling dari masjid ke masjid. Tidak ada perjalanan melebihi indah keliling dari masjid ke masjid. Tidak ada orang yang kirim. Luar biasa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, 1200 kilo dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Masih hiburan. Siapa yang masih menganggap 1200 kilo itu sebagai wisata? Itu malah 1200 kilo. Belum itu, masih Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, perjalanan yang begitu sangat luar biasa. Pulang bawa oleh-oleh. Dalam perjalanan ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Isa alaihissalam. Ini rihlah yang sangat-sangat luar biasa, tamasya yang sangat luar biasa. Pulang bawa oleh-oleh sholat. Ini adalah pola yang bisa kita ikuti sampai hari ini. Mengapa sholat kita tidak ada efeknya atau tidak terlalu berefek seperti efek sholat Nabi? Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-8 atau tahun ke-9 setelah Nabi diutus. Artinya 3 atau 4 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi itu 13 tahun di Mekah, tidak sampai 100 orang yang Islam. Tidak sampai 100 orang yang Islam. 13 tahun di Mekah. Tetapi Nabi hanya 10 tahun pada perang terakhir yang namanya Perang Tabuk. Pada perang Tabuk itu yang hadir dalam perang itu 35.000 pasukan. Siapa Pak di tengah kita yang 10 tahun bisa merekrut anggota 35.000? Itu baru pasukannya, istrinya belum, anaknya belum, orang-orang tua yang sudah tidak kuat berapa? Itu efek apa? Itu efek sholat. Jadi ternyata sholat itu bukan hanya untuk memperbaiki diri. Kenapa? Sholat itu bukan untuk memperbaiki diri. Ada kisah yang menarik yang disusun menjadi syair oleh seorang penyair terkenal Muslim, Iqbal. Ya, ada riwayat Nabi ketika sujud di Sidratul Muntaha mempraktekkan sholat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujudnya lama sekali. Sampai kemudian Allah berfirman kepada Nabi kita, apakah engkau ingin untuk selamanya sujud di hadapanku lalu tidak kembali lagi ke bumi? Kalau Nabi mengatakan iya, pasti sudah enak, sholat langsung di hadapan Allah, tidak pakai penghalang langit, tidak pakai penghalang plafon, langsung berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu mengangkat tangan untuk berdoa, pasti sudah ketahuan. Apa
tidak ingin sujud selamanya di hadapanmu. Aku ingin kembali ke bumi, sujud bersama hamba-hambamu, sujud bersama umatku, sujud bersama orang yang kemudian karena tidak kuat menahan beban dunia ini, dia kemudian datang ke hadapanmu untuk bersujud. Aku ingin sujud bersama mereka. Aku ingin sujud bersama orang-orang yang engkau beri nikmat, lalu kemudian dia segera bersujud kepadamu. Aku ingin sujud bersama mereka. Sujud bersama masalah keumatan. Itu pilihan Nabi. Nabi sudah dikasih pilihan, apakah engkau ingin sujud sendiri langsung di hadapanku, atau kemudian engkau kembali ke bumi. Kata Nabi, aku ingin sujud bersama orang-orang yang sujud, ruku bersama orang-orang yang ruku. Berarti salat itu bukan hanya untuk kemudian membangun kekuatan diri, tetapi kemudian untuk sujud ruku bersama umat, menyelesaikan masalah-masalah mereka. Mungkin selama ini sholat kita adalah sholat pribadi, bukan untuk sholat sosial. Sementara sholatnya Nabi adalah sholat sosial. Nah, bagaimana sholat yang bisa kemudian berubah dari kurang dari 100 tidak lama kemudian menjadi 35.000? Orang Islam di Indonesia ini makin berkurang persentasenya, tidak makin naik. Padahal anaknya orang Islam itu banyak-banyak. Muda-muda sudah nikah, sementara yang di luar itu jarang mengikuti gaya Islam. Tetapi persentase Islam makin menurun di Indonesia ini. Nabi SAW nanjak terus. Para dai kita, ustaz-ustaz kita di Amerika hari ini kewalahan. Kenapa? Tiap hari mereka harus mengislamkan orang-orang Amerika itu. Mereka bingung nanti kalau sudah Islam, siapa yang akan membimbing mereka, sementara jumlah dai, sementara jumlah para ustaz, para kiai di sana tidak banyak. Sementara di Indonesia ini makin turun persentasenya, padahal anak-anak kita makin bertambah. Mungkin ada masalah dengan sholat kita. Bagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sholat Nabi itu pertama dimulai dari kerisauan hati. Risau terhadap pamannya yang belum masuk Islam. Banyak itu di warkop. Saya dari luar saja, dari pom bensin sampai ke sini ada berapa warkop yang buka. Lewat itu risau ke hati kita itu. Kalau tidak ada kerisauan, jangan minta khusyuk sholatnya. Karena Nabi SAW dihibur dengan sholat atas kerisauan orang yang belum merasakan nikmatnya Islam ini, nikmatnya iman. Masjid ini tempat orang yang ada iman. Mari latih diri kita setiap lewat, jangan dipandang dengan pandangan sinis. Jangan didoakan dengan doa-doa yang jelek. Semoga kempes banyak. Semoga, jangan. Doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi SAW sebelum dihadiahkan sholat yang begitu indah, ternyata dimulai dari kerja keras, dakwah, ajak, terutama kepada orang-orang yang disayangi. Jangan sampai orang-orang yang disayangi ini adalah orang yang terakhir mendapatkan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin kita di Indonesia ini kehilangan pelajur. Siapa pelajur daripada ulama kita Muhammad Nasir, Hamka? Siapa anak-anak mereka yang kemudian melanjutkan mereka? Ulama bin Hamka, bin Nasir, jarang. Yang ada adalah murid-muridnya, bukan teroris. Siapa yang tahu? Maka doa-doa kita terhadap anak-anak kita untuk kemudian mereka dari dini mendapatkan. Jangan remehkan istri kita mau sholat, jangan remehkan. Itu akan mengganggu kekhusyuan kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yang lalai terhadap sholatnya. Yang pertama, kerisauan terhadap keimanan orang-orang di sekitar kita, terutama kepada keluarga kita sendiri. Yang kedua, jangan remehkan kawan-kawan kita ini yang mendukung kita ini, istri kita, suami kita yang selama ini mendukung kebaikan. Jangan lepaskan dari doa kita hanya karena sedikit kesalahan. Kita ini sama teman, sama sahabat kan kadang kalau marah-marahnya luar biasa. Tapi sama musuh itu gak bisa bertahan lama. Maka
Maka mari mendoakan sahabat-sahabat kita ini, orang-orang yang senantiasa mendukung kita ini, agar sahabat di dunia, sahabat juga di akhirat. Sebagaimana beratnya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pengorbanan Khadijah. Yang ketiga, kalau kita ini diberikan kekuasaan oleh Allah, kekuasaan sebagai seorang suami, kekuasaan sebagai seorang pejabat, kekuasaan sebagai orang yang diberikan harta, jangan dipakai untuk menzolimi. Pakai untuk apa? Aku diutus bukan untuk membawa kerusakan, aku diutus untuk membawa kasih dan sayang. Kalau tiga hal ini kita lakukan, maka sholat kita akan ketemu dengan Nabi Adam, akan ketemu dengan Nabi Isa, akan ketemu dengan Nabi Musa, akan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ada bisikan-bisikan spiritual ruhiyah yang akan sampai kepada kita ketika kita sholat. Dan kemudian ketika kita sudah selesai menerima itu kembali, maka perjalanannya jauh lebih sangat luar biasa. 10 tahun tidak sampai 100, 13 tahun tidak sampai 100, tetapi 10 tahun bisa 35.000. Itu hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang yang baik sholatnya. Al-Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita, khusyuk itu bukan hanya dari salam ke takbir, dari takbir ke salam, tetapi juga khusyuk itu dari salam ke takbir. Maksudnya, banyak orang yang nangis antara takbir dan salam. Nangis dia, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah terima kebaikanku. Nangis dia dalam sholatnya. Tapi begitu salam, menunggu takbir sholat berikutnya, dia kasih nangis orang. Dengan kebijakan-kebijakannya, dengan kalimat-kalimatnya, dengan keputusan-keputusannya. Sholat kita yang sesungguhnya itu dari salam, selesai sholat satu, menuju takbir pada sholat berikutnya. Apakah kita masih bisa mempertahankan kekhusyuan? Apakah kita masih bisa mempertahankan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah kemudian beratnya keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat kita ini harus dimulai dengan kerja keras, lalu dilanjutkan dengan kerja keras. Mengapa sholat subuh itu dianjurkan didahului dengan sholat lain? Padahal sholat subuh adalah sholat yang bertetangga dengan tidur. Jangan berharap khusyuk dalam sholat subuh kalau tidak sholat tahajud. Berat sholat subuh itu kalau tidak dimulai dengan sholat tahajud 2 rakaat atau 3 rakaat. Sholat tahajud itu adalah pekerjaan yang jauh lebih berat daripada jadi kuli, jauh lebih berat daripada jadi seorang profesor. Kenapa? Walaupun kita sehat, kuat, belum tentu bisa bangun. Walaupun kita cerdas, profesor, belum tentu bisa bangun sholat tahajud. Itu menunjukkan beratnya sholat tahajud. Kerja keras dulu sebelum sholat subuh, baru sholat subuh itu bisa ada fungsi dan efek sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali memperbaiki sholat kita. Mumpung ini adalah syahrul sholat, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan hari ini diterima sebagai amal ibadah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u qulubin la yakhsha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman, jam'an mansuran, jam'an maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah suruk ya? Sudah. Itu